golongan 2 dari BPSDM Regional Bandung yang akan menjelaskan tentang mind map, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Silakan menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mind map, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama kita bahas adalah sejarah. Pertama, Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia, dan dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian, BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 dan untuk merumuskan dasar negara. PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dan BPUPKI didirikan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan menyepakati bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kemudian, pengertian dari wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, pengertian dari bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dan negara yang dijiwai dengan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya cinta kepada tanah air, kita dapat melakukan aksi bela negara. Kemudian, ada 4 dasar konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab Indonesia mempunyai bermacam-macam suku, budaya, bahasa, dan lain-lain, tetapi pada hakikatnya satu, yaitu satu bangsa dan satu negara Republik Indonesia. Nah, kemudian ada lambang-lambang negara. Ada 4, yaitu yang pertama, bendera. Bendera negara kita disebut Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama dan dijahit oleh Ibu Fatmawati. Yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Lambang negara. Lambang negara TAHA NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di bagian dada burung Garuda tersebut ada 5 simbol dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan sikap menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemudian, jiwa dan raga bangsa sebagai bangsa Indonesia. Patriotisme terhadap bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, dapat diwujudkan dengan sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat ditunjukkan dengan sikap paham nilai-nilai dalam Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan yakin percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang kesulitan, dan yakin percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia. Yang kelima, kemampuan awal bela negara dapat ditunjukkan dengan sikap senantiasa memelihara jiwa dan raga, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatannya. Dan kita sebagai ASN mempunyai fungsi pelaksana kebijakan publik, yaitu kita melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai undang-undang yang berlaku sebagai pelayan publik. Sebagai ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat. Ketiga, berekat dan pemersatu bangsa. Berekat dan pemersatu bangsa untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita memahami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, sebagai ASN dapat mengaktualisasi bela negara di lingkungan kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN, yaitu yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh,
memberikan layanan kepala daerah publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Itulah tadi penjelasan saya mengenai mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara.